aku Rizky. Kali ini aku akan berbicara mengenai komitmen mutu. Kita mulai saja ya. Komitmen mutu bisa dibagi menjadi dua kata, yaitu satu, komitmen yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, mutu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu nilai atau keadaan. Sehingga bisa diartikan seperti ini. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Membicarakan mengenai mutu, ada beberapa konsep yang berkaitan dengannya, antara lain yang ke-1, efektivitas. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Yang kedua, efisiensi organisasi. Itu adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, inovasi. Itu adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi dapat terjadi pada banyak aspek. Misalnya, perubahan produk barang atau jasa yang dihasilkan, proses produksi, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi yang digunakan, layanan sistem manajemen. Kemudian, yang keempat, orientasi mutu. Berkomitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan. Ada aspek penting yang harus diperhatikan dalam menjaga komitmen mutu. Yang pertama, tentukan tujuan kita. Yang kedua, dengan adanya roles atau peran. Kemudian yang ketiga, prosedur. Yang keempat, hubungan. Dan yang kelima, leadership atau kepemimpinan. Lalu aspek penting lainnya yaitu manajemen mutu terpadu. Terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Manajemen mutu terpadu atau total quality management merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Ada 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu ini. Yang pertama, produk. Yang kedua, proses. Yang ketiga, organisasi. Yang keempat, pemimpin. Dan yang kelima, komitmen. Jangan lupa, mutu itu bersifat dinamis, sehingga setiap organisasi dituntut untuk memperbaiki kinerjanya secara terus-menerus. Berikut ada beberapa metode sederhana yang paling banyak digunakan bagi setiap organisasi penyedia layanan baik organisasi pemerintah maupun swasta untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Salah satu metode perbaikan mutu antara lain dengan metode PDCA. P atau plan. Nah, pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya dan solusinya. Lalu D atau do, melaksanakan. Dalam tahap ini, rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Tahap pelaksanaan ini perlu didukung dengan dokumentasi yang baik sehingga memudahkan dalam melaksanakan tahap berikutnya. Ketiga yaitu cek atau pemeriksaan.
Tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya, apakah target dan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Jika belum tercapai, apa saja yang menjadi kendala atau sumber permasalahannya. Yang terakhir ada act atau melakukan tindakan. Ini merupakan keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap cek. Sekian rangkuman tentang komitmen mutu dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.